penyakit autoimun, kemudian adanya gangguan di rahim, polip, yang itu harus kita kejar dulu tuh sebelum kita memikirkan tokso. Nah, kalau dicek toksonya positif juga harus dilihat dulu. Mungkin dulu Anda ingat waktu pemeriksaan IVF kita ada 2 marker tuh yang kita cek tokso. Ada IgM, ada IgG. Yang menandakan infeksi akut adalah IgM. Jadi kalau yang positif IgG-nya, ya udah tenang aja. Berarti kita punya memori terhadap infeksi tokso yang dulu sebelumnya ada. Tetapi ketika kita cek IgM-nya negatif, ya udah nggak usah dipikirin. IgM-nya negatif berarti kita tidak terinfeksi tokso saat ini. Dulu lampau pernah, tapi pada saat kita mau mulai sekarang, ketika tidak terdeteksi adanya IgM, nggak perlu takut. Jadi interpretasi pemeriksaan tokso positif ini juga harus tepat dulu. Apakah infeksinya saat ini lampau? Nah, itu menjadi petanda penting gitu. Terus ada juga yang nanya, kalau umurnya sudah 45 tahun, apakah bisa program, dokter? Ya, memang kalau di atas 37 tahun ya, secara statistik bahkan di atas 38 lah ya, itu memang kecenderungan kita mendapatkan embrio yang normal tuh bisa berkurang jauh ya. Kalau kita misalnya lihat perempuan yang di atas 40 itu biasanya rentan untuk terjadinya kecacatan pada kromosom. Makanya angka kejadian Down syndrome itu langsung meningkat pada saat kita berusia di atas 40 tahun. Bisa nggak ya dok ya 45 tahun hamil? Secara teori ketika telurnya masih ada, spermanya masih ada, ya bisa-bisa aja. Apalagi kalau kita pertemukan ternyata berbentuk embrio. Tetapi kalau di atas 40 tahun, pendekatannya biasanya lebih beda lagi nih Anda. Kita berharap pasangan suami istri tersebut melakukan pemeriksaan PGTA untuk memastikan kromosomnya itu baik dulu sebelum kita tanam. Ya, di tempat kita di Morula yang paling tua 46 tahun. 46 tahun. Ya, berarti masih ada kesempatan ya? Masih 46 tahun, hamil, operasi, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Jadi segala kemungkinan selama masih ada sel telur, ibunya masih haid rutin, bapaknya spermanya juga ada dan baik, ya bisa-bisa aja. Cuma ada faktor lain yaitu kromosom yang sebaiknya kita cek sebelum kita masukkan supaya menghindari adanya keguguran atau kecacatan pada bayi yang justru akan mengakibatkan kesengsaraan. Kan kita nggak ingin ya seperti itu ya. Nah, itu pendekatannya ada lebihnya di situ. Nah, jadi masih ada kesempatan. Wow, aku juga baru tahu ini. Terus dokter, tadi pas banget nih ada pertanyaan yang nyambung nih. Ada yang bilang saya autoimun. Bagaimana cara untuk menyembuhkan dan apa sih sebenarnya penyebabnya, dokter? Oke, autoimun itu sebenarnya secara definisi gampangnya itu adalah adanya reaksi yang berlebihan dari tubuh terhadap sesuatu sehingga apa aja itu dianggap sebagai benda asing, tergantung jenis autoimunnya apa. Nah, pada beberapa kasus memang ada faktor kegagalan penempelan berkali-kali itu pada saat embrionya mau nempel kok nggak mau terus, padahal udah bagus, rahimnya juga kayaknya udah baik. Nah, memang ada beberapa persen yang sifatnya adalah autoimun. Saya pernah punya kasus, dia ternyata lupus dia. Jadi biasanya kita konsulkan dengan ahli autoimun, biasanya dokter penyakit dalam yang menangani khusus autoimun. Jadi kita membuat daya tahan tubuhnya jangan galak-galak, baik-baik dulu. Jadi ketika kita embrionya kita masukkan, biar dia lebih calm, lebih tenang. Nah, pada kasus itu saya ingat sekali setelah dilakukan treatment, lupusnya udah baik, daya tahan tubuhnya tidak terlalu berlebihan lagi. Begitu kita tanam embrio yang terakhir dan hamil dan sudah melahirkan saat ini. Jadi autoimun itu banyak sekali, nggak cuma 1-2. Yang kondang memang lupus, penyakit lupus, tapi masih banyak lain-lainnya. Apakah semua itu bisa ditreatment? Ya, biasanya kita akan kolaborasi dengan dokter internis untuk menyatakan kalau dokter internisnya udah kasih sinyal, oke dok, boleh kita mulai program, biasanya baru kita jalan. Jadi ada markernya ketika kita bilang tenang, autoimunnya nggak lagi kambuh. Dan biasanya berbeda juga pada saat nanti penanaman embrio, ada obat tambahan tuh Anda yang akan kita kasih supaya embrionya tetap tenang di dalam rahim, tetap dipeluk sama rahimnya supaya nggak kemana-mana.
harapannya ya tentu dari segi itu kita kondisikan gimana pun supaya autoimunnya jangan galak-galak sama embrio supaya bisa terus berlangsung sampai dengan hamilnya cukup bulan dan melahirkan. Gitu. Wow, penjelasan yang sangat jelas. Semoga itu menjawab ya dokter ya. Iya. Ya, banyak yang bilang, aduh dengar dokter ngejelasinnya jelas banget. Wow, terima kasih dok. Kita juga senang bisa jadi berkat buat semuanya. Iya. Tuh. Terus tadi tuh ada yang nanya, kalau tadi ada yang nanya, ini udah dijelasin sama dokter Mary, mungkin dia baru gabung. Umur pernikahan minimal berapa ya? Kalau mau program ke dokter? Minimal 1 tahun ya dokternya tadi ya? Iya. Tapi kadang-kala ya ada yang udah 6 bulan, saya udah teratur banget tuh, udah ngikutin aplikasi kok nggak hamil-hamil juga. Ada juga, itu lebih mempercepat kita dan pada saat pemeriksaan memang kita temukan sudah ada masalah. Jadi kalau sudah 6 bulan pun ya dirasa udah berhubungan secara teratur, terutama sudah berhubungan di masa-masa subur dan belum ada hamil, boleh kok periksa, nggak ada salahnya. Itulah juga gunanya kita biasanya lakukan premarital check up sebelum menikah pun. Jadi sekali lagi ya, untuk membentuk suatu kehamilan, kita harus lihat fondasinya kuat dulu. Artinya apa? Kehamilan tuh harus direncanakan. Ya, kalau yang mau menikah, mau program, atau apa, minumlah vitamin yang baik, asam folat biasanya 3 bulan. Harapannya apa? Secara statistik, asam folat bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas sel telur. Yang kegemukan, bisa olahraga, dan lain-lain yang bisa membuat angka kesuburan itu bisa menjadi lebih baik. Gitu. Jadi paling enggak, memang per definisi 1 tahun, tapi kalau 6 bulan sudah dirasakan ada masalah, nggak ada salahnya sih untuk cek. Nah, gitu. Terus ada yang nanya juga nih dokter, terus dokter gimana sih cara menghitung masa subur? Ya, ini masa subur yang paling bagus sih tentu paling awal biasanya saya suruh Pak download ya, semua perempuan anak SD SMP yang sudah mens harus download aplikasi Haid ya. Karena itu sudah menjadi salah satu untuk mengenali haid saya bagus nggak ya, haid saya normal nggak, haid saya ini perlu dikhawatirkan nggak. Kalau kelebihan nanti dia akan kasih sinyal, kalau kecepatan juga dia akan kasih message yang bisa membantu kita untuk oh ya udah saat ini saya harus ke kontrol ke dokter. Nah, masa subur perempuan memang yang siklusnya 28, 30 biasanya memang terjadi di hari ke-12, 14, 16, biasanya 12 sampai 16. Hitungnya gimana, Dok? Saat haid hari pertama, darah segar keluar, nah itu dihitung sebagai hari pertama. Nah, kalau lagi merencanakan masa subur dengan siklus saya teratur, biasanya sudah bisa mulai berhubungan di hari ke-11 atau hari ke-12, selang-seling, jadi jangan setiap hari anjurannya, kemudian bisa sampai hari ke-16. Nah, susahnya kalau pada haid yang nggak teratur, ya. Nggak sedikit juga, kadang-kala pasien datang ke saya, dok, saya mens, cuma siklus saya 37, 38, 35, kadang-kadang 32, kadang maju. Obatnya cuma kadang saya USG aja. Bu, ini udah hari ke-18, belum kok telurnya. Hah, belum dok, tapi aplikasi udah bilang iya nih. Belum nih, USG belum. USG lagi, oh ternyata ibu ovulasinya di hari ke-21, 20. Begitu dicoba, berusaha berhubungan alami, ya syukurlah hamil. Nah, jadi untuk mengetahui pasti memang dari pemeriksaan USG. Tetapi kalau siklus haidnya teratur, hari ke-11 atau hari ke-12 sampai 16 itu adalah potensi kuat masa subur. Karena sperma yang baik, begitu berhubungan, dia bisa bertahan sampai dengan 3-4 hari di dalam rahim. Jadi kalau jangan takut, waduh masa suburnya kemarin baru berhubungannya lusa atau apa gitu, nggak. Baru berhubungannya kemarinnya lagi 2 hari sebelum masa subur, nggak apa-apa. Kalau spermanya baik dia akan tetap tumbuh di situ. Tetapi kalau sudah dicoba selama 6 bulan berhubungan di masa subur, nggak ada salahnya ke dokter. Bener nggak sih dok, masa subur saya bener sesuai aplikasi? Oh ternyata enggak, hari kesekian-sekian. Nah dicobalah di hari kesekian itu selama 6 bulan. Kalau nggak hamil juga mungkin baru kontrol lagi ke dokter untuk program hamil yang lain. Gitu. Oh begitu, jadi cara tuh. Terus sampai ada yang nanya juga, kalau 32 hari haidnya normal nggak tuh dok? Ya sebenarnya siklus haid yang normal tuh 25 sampai 35 ya pada umumnya ya. Sampai 35. Jadi kalau 22 masih normal dokter ya?
masih normal. Terus ada juga saya haid teratur dokter, tapi nggak banyak. Biasanya hari ketiga juga sudah bersih. Apakah itu termasuk PCO lagi dokter? Ya, jadi kalau PCO itu saya bilang tadi ya, haidnya justru lebih lama. Biasanya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kalau haidnya sedikit, biasanya kita lihat dulu. Definisi haid itu sebenarnya setidaknya 2 sampai 7 hari. Saya banyaknya 2 hari pertama dok, hari ketiga juga udah bersih. Ya nggak apa-apa, itu masih normal. Memang kadangkala ketebalan dinding rahim kan beda-beda. Jadi proses haid itu adalah proses rontoknya dinding dalam rahim yang sudah tidak terjadi karena kehamilan. Jadi karena nggak hamil ya udah saatnya ini dia rontok. Nah saat tebalnya dinding rahim yang rontok itu bervariasi tiap pasien. Yang range yang tepat biasanya kita sebutkan 2 sampai 7 hari. Ada periode di mana keluar darah banyak, kemudian diikuti darah yang sedikit atau flek-flek. Saya banyak banget dokter, 7 hari sampai ganti pembalut 5 kali. Nah itu juga sudah tidak normal lagi. 27 hari itu dengan range 3 hari pertama biasanya banyak, diikuti darah yang sedikit-sedikit. Nah itu yang normal. Tapi kalau 3 hari, 2 harinya banyak, hari ketiga kadang udah bersih atau flek-flek, itu masih normal. Nah, itu sudah dijawab dengan jelas sama dokter Mary ya. Terus ini ada pertanyaan simpel juga nih dokter. Ada beberapa pertanyaan simpel, kayaknya jawabannya juga simpel-simpel aja kayaknya. Semoga. Apakah selama promil benar-benar nggak boleh menggunakan make up? Soalnya kalau aku baca story-nya Kak Anda, kayak begitu. Terus kalau udah hamil boleh pakai make up ya? Ya. Jadi sebenarnya juga nggak ada hubungan yang bermakna sih, kecuali memang make up-nya jelas-jelas mengandung merkuri atau paraben atau retinol yang memang dalam konsentrasi yang besar bisa mengganggu. Tapi sekali lagi orang Indonesia itu mitosnya lebih banyak ya. Jadi kalau beranggapan kayaknya nggak boleh, ya udah nggak usah dilakukan. Tapi saya pribadi masih make up-an selama hamil. Juga pada saat sebelum-sebelumnya juga nggak ada masalah, karena sekarang pun ada banyak sekali produk-produk make up yang sudah aman, bahkan ada yang organik gitu ya. Bahkan yang paling aman, paling simpel pakai baby product aja, karena baby product kan aman, sifatnya melembabkan. Jadi ya udah, kalau takut nggak masalah. Tapi kalau ditanya apakah berpengaruh, ya kalau konsentrasi yang saya bilang tadi, merkuri dan lain-lainnya besar, ya tentu iya. Tapi saya rasa yang sekarang beredar enggak lah gitu. Kita kan juga bisa lihat mana yang aman, mana yang enggak. Ya mungkin yang kemarin di story aku itu waktu aku 2 weeks wait ya, maksudnya yang 2 minggu gitu. Jadi memang disarankan tidak bermake up dulu gitu. Mungkin ada beberapa pengaruh gitu kali ya dokter ya. Kalau saya sih dan nggak kemana aja ya. Nggak kemana-mana juga kan ya? Nggak kemana-mana juga. Jadi pas 2 minggu menunggu itu sih sebenarnya yang nggak make up-an. Terus kalau promil ya kayaknya secukupnya aja gitu. Kalau misalnya kalau cuma ya mungkin sifat alis gitu-gitu mungkin masih tapi ya pakai lipstick ya. Jangan pucet-pucet juga lah. Iya, biar nggak pucet-pucet juga. Terus ini sih sebenarnya agak mirip, tadi kita udah sempat omongin juga sih, cuma mungkin ini mau jelas lagi. Anda kan udah hamil sekarang, atasi paranoid memilih produk yang harus dipakai gimana ya? Katanya kan nggak boleh pakai sembarangan produk kalau lagi hamil. Tapi bukannya zaman dulu ketika ibu kita yang hamil, zamannya mereka belum ada tuh kosmetik yang khusus untuk ibu hamil. Benar juga sih. Karena saya baru hamil pertama juga, baru 4 minggu, jadi takut gunain apa-apa. Tapi ibu saya bilang, beliau pakai apa aja karena hobi dandan pas hamil. Apakah ada saran juga dari dokter katanya? Yang pertama, hamil harus dirawat ya. Jangan nggak dirawat. Ada yang kehamilan itu membuat, beberapa pengalaman saya pribadi ya, membuat kulit lebih kering karena efek hormonal. Ada beberapa pasien yang cenderung jerawatan ya, bahkan yang udah kadang ada yang jerawatnya sampai parah gitu ya Anda, ya tentu nggak didiemin, tentu harus ke dokter kulit. Saya sarankan ada treatment khusus yang pastinya dokter kulit akan menyarankan yang aman untuk ibu hamil. Tetapi kalau tidak ada keluhan secara spesifik,
biasanya hanya kering saja, saran saya adalah tetap menggunakan pelembab. Pelembabnya apa dok? Apa yang aman? Kalau takut macam-macam ya baby product. Ya baby product. Kemudian kalau misalnya takut juga dok, tapi saya pengen sekarang banyak banget kok produk yang aman sekali untuk ibu hamil maupun menyusui. Saya nggak bisa nyebut nama brandnya di sini, tapi tanyakan saja sama petugas di outletnya itu, mereka akan kasih tahu. Tapi kalau takut banget, baby product deh jawabannya. Karena baby product itu udah jelas aman untuk bayi, iya yang kulitnya sensitif, apalagi untuk kita yang sedang hamil. Gitu. Kalau saya sih make up nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Make up aja, iya dong. Ya. Jangan pucet dong. Make up aja. Tulis yang 2 minggu itu ya. Maaf ya kawan-kawan kalau ada salah. Terus, kalau ini udah hamil nih, Kanda apakah sudah merasakan gerakan babynya? Udah dokter, kemarin 14 weeks udah ngerasain. Iya, udah. Terus katanya normalnya merasakan gerakan di usia kehamilan berapa sih? Soalnya saya udah 21 week tapi belum merasakan. Ya, sebenarnya secara teori dirasakan kedut-kedut, mulai agak kedut-kedut itu sekitar 20 minggu. Ya, ada sih yang sudah merasakan dari 18 minggu. Untuk anak pertama ya, anak pertama. Nah, tapi rata-rata dari buku ya, itu sekitar 24 minggu memang benar-benar merasakan aktifnya. Gerakan yang benar-benar, oh iya ini gerakan bayi. Tapi rata-rata 18 minggu tuh udah mulai aware. Duh, kayak ada nyetrum-nyetrum ya. Jadi kalau ngerasa, ada juga soalnya beberapa kondisi yang kadang-kala lemak perutnya agak tebel nih, jadi memang kerasanya gerakan bayinya itu lebih lama dibandingkan usia pada umumnya. Tetapi sejauh saat di USG 4 bulan bayinya aktif, ibunya juga, masa sih dok? Nah, tapi kalau kita lihat USG bagus, ya nggak usah takut. Karena setiap kehamilan tuh ada ceritanya, setiap kehamilan ada yang nggak kerasa gerakan bayi sampai 7 bulan juga ada, saking ibunya mungkin nggak cuek sama sekali. Ada juga sampai 6 bulan perutnya udah masih kecil aja, tapi kita USG semuanya baik-baik, bagus. Ada yang di awal sudah 12 minggu udah kelihatan kayak hamil 6 bulan. Nah itu sih wajar-wajar aja, karena tiap hamil tuh tiap hamil tuh ceritanya beda-beda. Yang penting diperiksa dokter, kondisi kehamilannya baik, jadi nggak usah takut. Terus dokter ada pertanyaan lagi nih, masih menyambung tadi kan dokter kan tadi sempat ngebahas yang masalah kegemukan gitu kan, ya bisa dikurusin sedikit atau diet, makannya dirubah pola hidupnya. Terus ada juga pertanyaan, apakah memang itu kalau misalnya kegemukan sangat-sangat bikin nggak bisa hamil, dan kalau apakah itu cuma khusus si perempuannya aja, atau kalau perempuan kalau istrinya kurus tapi suaminya gemuk gimana dokter? Ya, oke. Jadi salah satu bukan penyebab ya, dari data statistik itu menunjukkan bahwa ketika kita overweight, obese itu ternyata meningkatkan angka infertilitas. Memang banyak juga sih pasien yang gemuk, tapi kok hamil-hamilnya gampang. Ya, tapi secara statistik lebih banyak yang lebih susah hamil pada kondisi yang overweight. Karena overweight ini kaitannya dengan banyaknya lemak di dalam tubuh, secara gampangnya akan membuat telur tuh semakin males kerjanya. Nah itu makanya sering banget kaitannya dengan PCOS. Lemaknya banyak sehingga mengakibatkan hormon kelaki-lakiannya lebih banyak, yang akhirnya mengakibatkan gangguan haid, telurnya males kerja, kecil-kecil semua. Nah itu tentu berpengaruh. Kalau di pria gimana? Sama, buktinya harus kita lakukan pemeriksaan analisis sperma. Mau kurus, tengah kurus, gemuk banget. Karena gemuk banget pun spermanya bisa normal. Badan yang ideal pun juga bisa normal. Tapi yang jelas berpengaruh